Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja ruknun min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul anam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Amma ba'd. Al-muhtaramun, para ini sepuh, para takmir Masjid Al-Falah Ringin Anom, para kiai dan calon jamaah haji yang insya Allah tanggal 5 Mei akan berangkat menuju ke Tanah Suci Madinah, ke Tanah Suci Makkah. Beliau Bapak Basyirun bin Abu Dahlan, Ibu Sumiyati binti Putih Sumito, Ibu Nandi Rianti binti Ali Ahmad Salim, beserta para jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita tidak henti-hentinya selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama-sama mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita ikuti segala perkataan dan perbuatan beliau, dan selalu kita nantikan syafaat beliau, terutama syafaat al-uzma beliau kelak di hari kiamat. Semoga kita semuanya termasuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaat al-uzmanya beliau. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, pagi ini kita sangat berbahagia karena ada 3 keluarga kita, tetangga kita yang diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah dalam rangka melaksanakan rukun Islam yang kelima. Semoga beliau semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan ilmu yang mampu menjadikan haji beliau menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Sepulang dari Tanah Suci mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrurah, dan mampu menjaga kemabrurannya sampai nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, walaupun ini sudah masuk tanggal 1 Dzulqa'dah, kami mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum, ngaturaken sedaya kalepatan qaulan au fi'lan au halan, pematur utawi solah bawa kawula anggenipun asring sowan panjenengan, kathah lepatipun dalem nyuwun agunging samudra paaksami. Semoga kita menjadi hamba Allah yang menang melawan hawa nafsu kita, dan kita dikembalikan oleh Allah menjadi orang-orang yang fitrah, orang-orang yang suci dengan ibadah puasa di bulan Ramadan, dengan zakat fitrah kita, dan dengan saling maaf-maafkan di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya yakin sudah banyak ilmu-ilmu tentang manasikil hajj. Yang pertama, saya ingin pesan kepada
kita semuanya, jangan pernah mengatakan naik haji, tapi yang betul adalah ibadah haji. Yang kedua, kalau kita berangkat menuju ke Kemenhaj atau ke KBIH kita, itu yang betul bukan mau kemana, mau manasik haji, itu tidak benar. Yang betul adalah belajar manasik haji. Karena manasik haji itu hanya bisa dilakukan di Makkah Al-Mukarramah. Manasik artinya ibadah-ibadah. Jam'un minan nusuk. Nusuk itu artinya ibadah. Dan ibadah haji hanya bisa dilakukan di Makkah. Itu pun di tempat-tempat tertentu. Itu. Kemudian mahwal haj. Haji itu apa? Al-hajju huwal qasdu. Haji itu artinya adalah kemauan. Hajja yahujju artinya qasada yaqsudu. Kemauan untuk menuju. Kenapa tidak dirubah namanya menjadi qasdun saja? Kok haji kenapa? Karena kalau qasdun ini kemauannya dimanapun, kapanpun bisa. Kami mau berangkat ke pasar, ini qasdun namanya. Punya kemauan untuk berangkat ke pasar. Tapi kalau haji, ini tidak bisa dilakukan kecuali menuju ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Makanya kita semuanya berharap semoga yang sudah mampu menjaga kemakburan hajinya, yang mau semoga dimudahkan sehingga meraih kemakburan haji, yang belum semoga disegerakan Allah untuk terpanggil melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan haji ini, Masya Allah, sudah dipilih dengan waktu yang sangat tepat. Kenapa? Sebabnya bulan haji itu di akhir bulan Hijriah, yaitu bulan Dzulhijjah, atau kita menyebutnya bulan besar. Karena Allah ingin memberangkatkan hambanya dalam kondisi yang maksimal. Sampun siam Ramadan. Ramadan maknanya pun pembakaran. Apanya yang dibakar? Dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasih ditambah malih zakat fitrah. Zakat artinya pensucian. Mensucikan kesalahan-kesalahan kita selama 1 tahun sampai kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, bahkan sampai akhir Ramadan. Sebelum sholat Idul Fitri sudah mengeluarkan zakat fitrah, bukan jumlahnya yang paling penting, tapi ikhlasnya. Itu juga dalam rangka Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita selama bulan Ramadan khususnya dan selama setahun umumnya. Yang ketiga, kita memasuki bulan Syawal. Syawal artinya peningkatan, di mana seluruh umat Islam bergembira ria karena sudah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan, saling memaafkan, saling membersihkan hati. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Alangkah beruntungnya orang-orang yang sudah mensucikan hatinya dengan puasa, dengan zakat fitrah, dengan sholat Idul Fitri, dengan saling memaafkan. Yang tertinggal apa? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Maka ingatlah Allah. Orang yang mengingat Allah tidak akan pernah meninggalkan ibadah sholat. Kalau ada orang yang mengatakan, wah kula kalih Gusti Allah niku kemutan terus, sholat mboten. Nah ini berarti mboten leres. Karena Allah mengingatnya bukan hanya dengan ucapan, tapi juga dengan perbuatan. Fasalla, maka kemudian sholat. Nah ini kemudian setelah kita melaksanakan Idul Fitri,
keluar dari bulan Syawal, kita masuk bulan Dzulqa'dah. Ada yang menyebutnya Dzulqi'dah. Apa bedanya antara Dzulqa'dah dan Dzulqi'dah? Kalau Dzulqa'dah itu orang yang punya kedudukan tapi kemudian bangun lagi. Jadi umpamanya saya duduk, ini kan Qa'dah namanya, ini kedudukan. Terus saya bangun lagi, ini namanya Dzulqa'dah. Tapi kalau Dzulqi'dah, saya duduk, kemudian saya tunggu lama, saya tidak bangun-bangun. Karena budaya di Makkah dulu, kalau sudah perang, Syawal itu kan Ramadan, Syawal mereka masih berperang. Tapi ketika bulan Dzulqa'dah atau Dzulqi'dah datang, mereka pulang ke Makkah. Untuk apa? Untuk duduk menyambut orang-orang yang mau berangkat melaksanakan ibadah haji, berdagang mereka. Menyambut tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah punya kedudukan, maka Allah mensyariatkan haji di bulan yang sangat mulia, yaitu Dzulhijjah. Orang yang punya hajat, tapi hajatnya bukan untuk kita. Hajatnya untuk keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang mau berangkat haji, Bapak Basyirun, terutama Ibu Sumiyati, Ibu Nani, yang pertama harus ditata adalah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh hanya karena Allah. Hanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ingat, kita bisa berhaji bukan karena kita kaya. Kita bisa berhaji bukan karena kita punya kedudukan tinggi, tidak. Kita bisa berhaji bukan karena kita sehat, belum tentu. Apalagi tahun ini, tahun sebelum ini. Kathah ingkang tindak yuswanipun sampun 8 minggah. Bahkan untuk Kabupaten Magelang tahun ini dapat jatah kloter 80 dan 81. 81 itu terkenal dengan kloter sapu jagat. Biasanya kloter sapu jagat itu dari 375 jamaah, ingkang gerah niku 300-an. Sapu jagat kan jemput dari satu embarkasi ke embarkasi yang lain. Mila doktere kathah. Tapi gini ku hampir sebagian gerah. Tapi walaupun gerah, semoga semuanya nanti diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Bapak Basyirun dan semua jamaah yang akan berangkat, alhamdulillah ini berangkat di gelombang yang pertama. Maka tata niat. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kalau sudah ditata niatnya, apapun yang terjadi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makkah, Madinah bukan Darul Qoror, bukan tempat pembalasan. Sehingga ada kadang-kadang wonten piyantun rawuh ngene kula niku, Pak kula niku masyaallah riyen gaweane ngeten. Mangke teng mriku kinten-kinten kula diukum mboten kalih Gusti Allah. Kula matur, Makkah itu bukan Darul Qoror, bukan tempat pembalasan. Tempat pembalasan itu nanti di hari kiamat. Tetapi Makkah dan Madinah adalah tempat kita akan ditunjukkan dengan kebiasaan kita di rumah. Maksudnya apa? Menawi wonten dalem piyambak sregep salat, insyaallah wonten mriku nggih ringan nglampahi salat. Kalau di rumah kita sregep maos Al-Qur'an, ting mriku insyaallah nggih sregep maos Al-Qur'an. Mohon maaf karena ini ada ibu-ibu. Ting dalem ibu-ibu anggenipun bektos kali ingkang kakung masyaallah. Ikhlas insyaallah ting mriku nggih tambah bektosipun kalian garu. Mangke Pak Basyirun dereng wungu, niki Bu Basyirun pun nyawiske kopi. Pak, niki kopinipun sampun dalem damelaken. Nah, karena apa? Kebiasaan. Tapi kalau belum terbiasa dan tidak mau merubah, kadang-kadang teng mriku malah tambah galak. Tambah galak. Ada satu kisah. Rumiyin wonten suami istri berangkat.
Dilalah. Suami istri niki teng dalem nggih kirang patiya harmonis. Nggih, walaupun nggih sae tapi kirang patiya harmonis. Maksudipun jarang ngobrol niku jarang. Lah teng mriku niku akhiripun napa? Selama musim haji sama sekali mboten nate ngendikan. Sama sekali. Nggih. Blas manggi mboten purun, sing kakung nggih sami. Masyaallah. Nggih. Kula mangke Pak Basirun kalian Ibu sering-sering bertemu. Sering mboten terus ketemuan ngarep jajanan mboten. Nggih. Kan biasanya suami istri itu kalau ibu mencari itu tujuannya untuk apa? Nagih blonjo. Gitu. Enggak Pak, nang ndi to Bu? Salat tahajud sing akeh mboten niki mumpung pasare pun bikak. Lah besok belanja silahkan. Tapi berangkat ke masjid kalau bisa juga bersama-sama, pulang bersama-sama. Ini insyaallah mangke kondur niku kados temanten anyar mangke. Masyaallah. Alhamdulillah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh hanya karena Allah. Kebanyakan jamaah Indonesia melaksanakan jamaah haji dengan cara tamattu. Berumroh dulu, berpakaian biasa, kemudian berhaji. Namanya tamattu. Kalau berhaji dulu, sebelumnya memakai pakaian ihram sampai tanggal 8 Dzulhijjah, sampai tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah, baru nanti setelah itu umroh, itu namanya haji ifrad. Kalau bersama-sama, jadi datang, kemudian mencampur antara umroh dan hajinya, namanya haji qiran. Tapi sebagian besar jamaah Indonesia melaksanakan hajinya dengan sistem haji tamattu. Tamatta'a tamatta'u artinya berleha-leha. Sekeco. Bila sebab sekeco wajib menyembelih dam. Ya, damun nusuk. Wajib mengeluarkan darah kambing untuk keabsahan haji tamattu'nya tadi. Ngeten. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ternyata para ahli tafsir menerangkan dalam hubungannya dengan haji ini ada tambahannya. Kalau takwa yang sering diungkapkan oleh para khatib itu kan at-taqwa huwa imtithalu awamiri rabbih wajtinabu nawahihi ta'ala. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini takwa. Dalam konteks kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mengajak takwa ini hukumnya wajib ketika khutbah. Kalau ada khotib kok tidak ngajak takwa, ini khutbah kirang sah. Sinaosa berbahasa Arab, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini ketika khutbah Jumat. Tetapi dalam haji, takwa ini maknanya Masya Allah sangat luas. Sangat luas. Apa saja makna takwa di dalam haji? Yang pertama, haji itu harus totalitas. Total. Kalau mau Bapak Basirun sampun nitipaken sedaya datang panjenengan. Kejawi datang Allah Subhanahu wa taala mesti. Menawi sampun dipun titipaken jangan pernah diingat-ingat. Kalau nate riyen enten jamaah nembe dugi Mekah niku langsung ngampil HP kula. Pak, ngampil HP ini. Sing damel napa? Ajeng telepon anak kula. Nggih. Sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang tandure wis dilepot durung. Nah, jamaah kula dusun-dusun. Terus tanglete niku mboten dos pundi salate lari-lari teng dalem mboten. Utawi dos pundi masjidipun mboten. Tapi tandure sampun dilep napa? Dereng. Tapi nggih kula jarke mawon, ndak apa-apa. Mungkin itu bentuk ekspresi gitu, saking sayange, mugi-mugi mboten sayang kalih tandure tapi sayang kalih putrane. Nah, total artinya apa? Kalau sudah di sana mboten pareng emot-emot dalem. Nggih, mboten pareng emot-emot sabin.
Mboten pareng emut-emut titipanipun Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjamin Allah. Karena yang menjamin Allah. Termasuk jamaah haji tahun ini, lho nggih ngisi manasik teng KBH kawula menika. Iki lak musim perang sekarang. Tapi perlu kita bangun keyakinan bahwa Allah pasti akan menjaga kita. Umpama kene rudal fisabilillah. Fisabilillah. Nggih. Yakin fisabilillah. Ya. Tapi kawula langkung yakin Allah pasti menjaga kita. Karena apa? Kalau Allah memanggil, ternyata bukan hanya dipanggil, tapi juga diamankan dan dicukupkan. Masya Allah. Diamankan dan dicukupkan. Makanya takwa artinya adalah total. Totalitas. Termasuk totalitas dalam kita beribadah di Makkah maupun Madinah. Menawi basa Jawinipun ginakaken aji mumpung. Nggih, mumpung teng Makkah, mumpung wonten Madinah, maksimalkan untuk beribadah. Sholat gangsal wekdal, jangan karena arba'inannya. Karena kalau ada orang berangkat ke Madinah arba'in sregep hanya karena arba'inannya, mangke kondur pun boten purun arba'in malih. Nggih. Tapi betul-betul mumpung ada kesempatan. Bahkan sekarang sudah mulai 2 tahun yang lalu, itu di Madinah ini waktunya dipres. Rumiyin 9 hari. Berarti kan bisa 45 sholat waktu. Saat ini namung 8 hari. Terus ketinggalan setunggal mawon, niku sampun 3 dosa songo namungan. Mboten 40 waktu. Mula kula matur ngeten kali jamaah niku. Jenengan dumugi Madinah, mboten pareng rebutan koper. Pun mangke Pak Basirun pirsa wonten mriku. Tapi kedah menggalih niki pun zuhur napa dereng? Niki pun asar napa dereng? Karena tidak dijamak. Maka tinggalkan sholat. Tinggalkan sholat. Soalipun menawi sampun koper ingkang durusi, akhiripun ghadab. Mesti do padu, wong kopere padha kok. Niki ngen kula ngenten kaine putih. Padahal di pesawat mungkin kan gerak kemana-mana, akhirnya kainnya putih ini copot. Sedaya nggih putih, tapi mungkin ngen piyambak terlepas. Akhirnya jatuh ghadab. Saling marah memarahi, apalagi suami istri, gitu. Sing sregep madosi, niku biasanya kan bapak, tapi yang mengeksekusi niku ibu biasanya. Nah, gitu. Bapak pun matur ngenten, pun ngendika, iki kopri awak dhewe Bu. Nah, jane kan pun cekap niku, ayo sholat. Ibu mboten, ora lebokke sik. Aku kok salin priye? Wah, masya Allah. Nah, ngoten niku, nikilah namanya suasana haji itu setiap tahun seperti itu. Makanya nopo? Gunakan haji mumpung. Takwa di situ maknanya apa? Gunakan haji mumpung di Madinah. Lipatan pahalanya 1000 kali. Di Makkah 100.000 kali. Tapi mboten usah dikalkulator. Makanya tidak kekatan. Gitu. Tidak usah diingat-ingat. Mumpung di sana, mari bersama-sama kita tingkatkan. Duha biasanya pun kaping kalih. Wonten Madinah usahakan 8 rakaat. Tahajud biasanya pun namung kaping kalih karena beratnya. Tapi mumpung wonten mriku laksanakan 8 rakaat, bahkan lebih karena tahajud tidak ada batasan rakaatnya. Witir nggih ngoten. Biasanya namung 3, namung setunggal, tambahi ping gangsal. Kalih setunggal. Nah, pareng ngoten niku. Nggih. Ini namanya menggunakan waktu sebaik-baiknya. Niku juga maknanya takwa teng mriku niku. Kemudian yang ketiga, makna takwa sebagai bekal kita berangkat haji apa? Mohon maaf. Biasanipun jamaah haji niku sangune kathah. Arta nggih sangu, tasih enten mangke living cost saking pemerintah riyen 1.500 rial sakniki 750 rial. Tapi nggih kathah niku. Hampir 3 juta lebih. Tasih sangu malih napa? Daharan. Werna-werna tergantung ingkang tuwi biasa niku. Nek teng dusun, nek teng mriki mboten. Nek teng dusun niku anggere enten ingkang tuwi ngenten, yu nang kono ke ora ana cuek.
kan beto cuek. Mangke tumbas lebetke. Lintune malih pesen malih. Nang kono ke ora ana muntru, beto muntru, masyaallah. Nggih ta? Bahkan makanan penuh, satu koper mungkin separuh isinya makanan. Pesen kawula, pesen kawula. Jangan pernah membawa makanan yang kita bawa pulang lagi teng Magelang. Nah, ini biasanya nggih ibu-ibu. Pak abone ora mang didahar. Sok iso ge nyuguh tamu sing tilik. Lah niki. Jangan, gitu. Apapun yang kita bawa kalau perlu ditambah teng mriko, takwa di situ apa? Ringan bersedekah. Saya teringat dulu waktu haji tahun 2014. Kebetulan hotel kita ini caket kalian hotelipun Aceh. Nah, Aceh ini kan punya keistimewaan, Pak. Jamaah haji Aceh niku karena mereka punya hotel tanah yang disewa oleh pengusaha jadikan hotel di Mekah nih. Akhirnya pas setiap bulan haji, setiap jamaah Aceh satu orang itu diberi tambahan uang saku hampir 2.500 real. Berarti kan hampir 10 juta nih. Bahkan lebih. Lah kula gumunipun apa? Saya ini tiang Aceh nih. Sekali datang di hotel di Makkah waktu itu, karena mungkin membaginya di Makkah. Dikasih itu semua makanan yang dibawa ditoto rapi teng ajeng hotel menunggu jamaah. Kebetulan sampingnya lak Magelang. Kula barang niki. Sini Pak apa? Ini bekal kita dari Aceh, ada ikan asin, silahkan bawa. Lah sing seneng gak jamaah kula. Masya Allah. Loh, saya tanya loh, ibu nanti makannya gimana? Kita sudah kaya Pak. Karena kita sudah ditambah living cost sama pengusaha Arab yang meminjam tanah kita katanya. Masya Allah. Niki Aceh, kalau kita kan tidak, gitu. Lah piyambak ingkang boten apa yang kita bawa. Tolong mangke disedekahkan, diberikan. Masya Allah. Memberi makanan satu orang di Madinah sama dengan memberi 1.000 orang. Teng Mekah sama dengan memberi 100.000 orang. Dengan satu konsekuensi, jangan minta balasan. Aku ingin main sampean sambel sampean ndi. Lah niki namine mangke kosong-kosong mangke, gitu. Nah, niku tetap mendapatkan pahala. Nah, tapi nggih mboten untuk kita mendapatkan pengembalian lagi mboten, nggih. Termasuk takwa malih yang keempat. Ting Makkah, ting Madinah jangan openan. Ngertos openan? Openan niku napa-napa dipendet. Lah niki. Nggih to? Lha ting mriku niku enten lho. Bidal ting Mekah niku milai makanan pesawat ngantos mangke kondur ting pesawat malih niku sedaya lebetke koper. Openan. Sampai ketika di jalan ada uang real jatuh, diambil. Bukan disedekahkan atau dikembalikan. Kalau tahu yang punya atau dititipkan ke tempat penitipan barang-barang hilang boten. Malah disai. Ini namanya openan. Sandal nggih openan. Nggih to? Sandal ical mau nggih boten pati apik. Lu kundur malah apik terus. Masyaallah. Niki namanya openan. Jamaah haji dalam menjaga ketakwaan jangan openan. Lebih baik kehilangan daripada mengambil. Lebih baik kehilangan daripada mengambil. Okay? Dan jangan meminta-minta. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Sayati ala ummati zamanun. Yahujju ulama'uhum lissum'ah. Wa aghniya'uhum littijarah. Wa fuqara'uhum lil mas'alah. Akan datang suatu zaman di mana nanti orang-orang alim berhaji itu hanya untuk sum'ah, tafakhur, takabur, sombong. Wah, kula haji ini ngertos jenengan ping pinten kula niki, Pak. Mboten ngertos, tak kabari ning aja omong sapa-sapa nggih. Ping pinten? Niki kula haji sampun ping 9 lho, Pak. Saya mboten kinten niku, Pak. Saya sangat ini aja kabarke sinten nggih. Mangke akan tersebar nggih. Ndak usah. Gitu. Siapapun yang sudah berhaji 1, 2, 3 kali dan berhaji lagi karena Allah
anggaplah itu haji yang pertama. Termasuk umroh nggih ngoten. Anggaplah itu umroh yang pertama. Ngoten. Yang kedua napa? Wa aghniya'uhum litijar. Banyak orang yang berangkat berhaji karena beliaunya ini seorang pedagang. Di sana juga berdagang. Nggih to? Tindak sang rokok. Tak titipke. Jamaah aku ketuargu maminipun. Nah, keluarga nak membawai 10 orang nggih. Maka dititipi 5 slop. Teng mriko dodolan rokok malahan. Nggih to? Mboten malah sregep salat teng masjid, malah dodolan apa? Rokok. Kondur ditangleti, pripun Pak Haji? Wah, masyaallah. Aku nggawa 100 slop batine iso dituku Nmax. Jangan. Nggih? Tidak boleh. Di sana tempat untuk bersedekah. Nggih. Kadang-kadang ada kata-kata teng mrene sabil. Nah, mangke nek teng Arafah, teng Musdalifah, wonten Mina enten truk-truk sabil. Sabil niku maknanipun sedekahan. Sedekahan. Nah, niku kata-katanya pun ingkang ngrebuti nggih piyantun Indonesia nih. Nah, sekarang dirubah. Kalau bisa kita yang menciptakan itu. Kita beli, monggo-monggo. Nah, ta'al huna, khud majanan itu gratis. Oke. Nah, monggo dipendet, monggo. Kalau bisa kita, supaya apa? Pahalanya berlipat ganda, kan ngoten. Oke. Nah ini. Yang ketiga, ini yang berbahaya nih. Wa fuqara'uhum lil mas'alah. Banyak orang-orang yang mungkin merasa tidak punya. Padahal waktu berangkat haji ini kan termasuk orang kaya tadi, mungkin apa? Karena istitoah sudah betul-betul mampu. Tapi teng mriko kadang-kadang enten budaya al-yadul ulya khair min sufla. Jadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, tapi ini diwalik nih. Lah teng mriko niku nyuwun mriki jangan. Jangan. Hindarkan itu. Kalau bisa kita memberi apapun yang kita bisa beri, kita beri ketika kita berhaji. Ini disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi insya Allah Bapak Basirun, Ibu Sumiati, Ibu Hani, insya Allah lan mugi-mugi di sana bisa maksimal ibadahipun, maksimal sedekahipun, mboten istilahipun openan, mboten. Nah, termasuk makna takwa, bekal haji yang paling baik itu apa? Nyuwun sewu, kita dihadirkan Allah di Makkah dan Madinah itu untuk membangun keyakinan diri bahwa umat Islam itu banyak. Maka nanti kita akan bertemu dengan orang yang kulitnya warnanya putih sekali. Akan bertemu dan dipertemukan Allah dengan orang-orang yang warna kulitnya hitam. Kalau kita kan tengah-tengah, coklat nggih mboten putih nggih mboten cemeng. Mohon itu adalah ajang silaturahim. Bukan ajang permusuhan. Oke. KBIH di Magelang dan kota ini kan banyak. Ada sekitar 18 KBIH. Ketika kita sudah berada di Makkah dan Madinah, persatuan KBIH niku penting. Tapi jangan menghilangkan ukhuwah kita dengan sesama. Umpami napa? Kita berpakai seragam. Ada ibu-ibu sepuh ingkang naudzubillah petal kali jamaahipun, tapi bukan dari jamaah kita. Jangan pernah mengatakan jenengan aja mriki. Niki nggen kula niki. Pokoke nggen kula nggih nggen kula, jenengan nggih jenengan. Jangan seperti itu. Tarik nggih. Kula nate enten tanggi berangkat tahun pinten nggih? Tahun 2018 katose. Jadi beliau ini seorang guru sepuh gitu. Ketika tawaf niku ndilalah ada rombongan istri-istri pangeran-pangeran ya, dikawal oleh tentara. Kebetulan ibu menika pas nglampahi tawaf sunnah. Terus kan santai, piyambakan niku, piyambakan. Ternyata apa? Para istri-istri pangeran wau niku mboten terus menyombongkan diri walaupun dikawal. Tapi ibu malah ditarik.
Cak alai, sini ikut kita. Akhirnya derek ngantos rampung, barampung malah digeret dibetot ing hotel. Lah kok wangsul niku diparingi emas hampir 2 on niku. Tapi mboten sah pados ngoten mangke. Karena itu biasanya sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing istri itu ngasih, ada yang 3 gram, ada yang sampai terkumpul semonten niku. Masya Allah. Tapi kalau mboten nyuwun muga-muga aku yang ngono mboten. Nggih. Nah, mungkin hanya itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Takwa di sini. Mari bersama-sama siapapun yang berangkat haji, terutama saking ringenan mriki, tolong jadikan haji sebagai ajang silaturahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallaha ala ma hadakum min bahimatil an'am. Jadi haji itu tujuannya supaya kita mampu mengambil. Sebetulnya intinya itu apa? Supaya kita bertemu. Kundur kathah rencangipun. Kathah saudara-saudaranipun. Boten malah semakin nyuwun sewu semakin boten mengenal orang, boten. Nggih. Maka haji itu sebetulnya adalah napa? Sindiran. Kita dipanggil Pak Haji, Bu Hajah itu bukan lakop, tapi sindiran. Kalau ada orang yang dipanggil Pak Haji, itu berarti harus mempertanyakan diri kita. Saya kok dipanggil Pak Haji ini kira-kira saya sudah menjadi orang yang selalu berkeinginan dekat dengan Allah apa? Belum. Kalau kita belum, berarti kita tidak pantas dipanggil Pak Haji. Kan ngoten? Itu sindiran. Sindiran untuk kita. Maka nanti sepulang dari Makkah, jangan sampai panggilan itu justru membuat kita semakin lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bab wonten ajeng tindak niku pesen kalih masyarakat. Sakniki kula dereng haji, tapi benjing kula wangsul saking Mekah. Nek enten sing mboten manggil kula Pak Haji. Mboten tak paringi kolak mangke. Tidak boleh seperti itu. Jadi haji bukan untuk pembesaran diri, tapi itu sindiran dari orang-orang yang kepengin kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberangkatkan sahabat-sahabat beliau berhaji. Karena Rasulullah itu hajinya paling akhir. 83 hari setelah hajinya Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau mengantar para sahabat lain berangkat menuju ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji, beliau berpesan begini. Oleh-oleh terbaik dari Makkah itu 2. Yang pertama adalah doa, yang kedua zam-zam. Nah ini 2. Mangke panjenengan tenggo nggih. Mangke Pak Basyir insyaallah ngastakaken kagem panjenengan. Nggih, tapi mboten parang dicampur. Nggih to? Zam-zam lebetke sumur. Bar niku suger enten sing nyuwun niku teko zam-zam entas. Wah nek nggon aku wis teko wakeh zam-zam. Nggih to? Mangke dikran ngeten medal lho iki tak campur pisan. Mboten parang. Nggih, mboten parang dicampur. Itu yang pertama, zam-zam. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat kita meminum apa. Bahkan Pak Basirun wonten mriko ngunjuk doanya bukan hanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya Allah, saya minta kepada ilmu yang manfaat, rizki yang luas, sembuh dari semua penyakit, tapi ditambah ya Allah. Semoga Masjid Al-Falah semakin makmur ya Allah. Ingkang ngunjuk Pak Basirun dungane kagem piyambak. Nah, itulah kegunaannya air zam-zam, ya. Itu yang pertama itu. Yang kedua apa? Doa tadi, nggih. Jadi yang pertama doa, yang kedua air zam-zam. Tapi Rasulullah juga mendoakan kalau ada yang mau berangkat haji, berangkat umroh, didoakan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, mari bersama-sama kita mendoakan beliau-beliau. Nanti beliau-beliau yang mengamini, kita yang berdoa. Ya, semoga Allah menjaga agama beliau. Yang kedua, semoga Allah menjaga amanat beliau. Yang ketiga, semoga Allah menyempurnakan iman dan takwa beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Sareng-sareng kawula nggih. Mangke Bapak Basirun kan Ibu ingkang ngamini.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaudiullaha Astaghfirullah dinakum dinakum wa amanatakum wa amanatakum wa khawatima wa khawatima a'malikum a'malikum zawwadakumullahu salawatakumullah at-taqwa at-taqwa wa ghafara wal ghafar dzunubakum wa yassara wa yassara lakumul khair lakumul khair haitsuma kuntum haitsu birahmatika birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sampun ndongaaken nyuwun tulung mangke wonten Madinah, tolong sampaikan salam kita semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Madinah mohon didoakan semoga seluruh masyarakat Ringin Anom yang dereng tindak haji disegerakan oleh Allah. Yang sudah bisa berangkat lagi menuju ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, sowan Rasulullah wonten Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi Pak Basirun sekeluarga bersama Ibu Nani Rianti senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, mendapatkan predikat haji hajjah yang mabrur dan mabrurah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa amalahum amalan shalihan maqbula wa tijaratahum tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Allahumma rzuqna jami'an ya Allah ziyarata baitikal haram bi adail haji wal umrah wa li ziyarati qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam marratin karratin bisuhulatin wa yusrin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semanten ingkang wakil kita aturaken kathah lepatipun nyuwun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.